Berarti di sini SDN Sekarjati 1 dalam jabatan sebagai, nah ini sesuai dengan SK pengangkatan. Kalau misalkan saya sebagai guru agama Islam, maka sebagai guru agama Islam. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, ketika kita mengisi daftar riwayat hidup dan juga upload pemberkasan pada akun SSCSN kita dengan cara klik tombol pengisian daftar riwayat hidup, di sini setelah kita selesai mengisi tahap perorangan, kemudian pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan organisasi, itu adalah kita unggah dokumen. Ya, mana di sini salah satu dokumen yang wajib kita unggah, yang banyak menjadi pertanyaan, ini adalah pada bagian yang ini, teman-teman. Untuk yang lain kan sudah jelas ya, yaitu surat pernyataan 5 poin. Ini adalah sudah disediakan ya untuk formatnya dari masing-masing BKPP. Kemudian di sini ada file scan pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Nah ini teman-teman, untuk file scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir atau yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, itu kira-kira yang seperti apa, yang mengeluarkannya itu siapa, kemudian yang bertanda tangan dan mengesahkan siapa, contohnya bagaimana, silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi terkait tentang bagian yang keempat, teman-teman, yaitu untuk diunggah. Ini adalah file scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman. Nah, di sini ini kami tanyakan kepada kawan kita yang ada di Dinas Pendidikan di kabupaten kami untuk file scan surat pengalaman kerja. Ini adalah seperti ini, teman. Yaitu dari untuk alurnya ya, yaitu dari masing-masing GTT atau dari masing-masing guru honorer yang lolos seleksi P3K guru di tahap 1 kemarin, itu membuat surat permohonan yang mana di sana itu disampaikan tentang riwayat pekerjaan atau riwayat dia mengabdi pada suatu sekolah yang mana nanti formatnya akan kita bagikan setelahnya. Nah, itu teman-teman. Jadi membuat surat permohonan kepada Dinas Pendidikan, kemudian nanti itu akan dijadikan dasar sebagai dari Dinas Pendidikan untuk memberikan surat pengalaman kerja. Nah, surat pengalaman kerja karena di sini kita formasinya itu adalah P3K guru. Berarti kalau misalkan saya itu mengajar di SD misalkan, saya adalah S1 PGSD, kemudian saya itu mulai wiyata bakti di SD saya misalkan, mulai tahun 2010 misalkan sampai tahun 2021, maka saya membuat permohonan yang mana untuk masa kerjanya itu adalah dihitung mulai dari tahun 2010 sampai 2021. Kemudian dilampiri surat-surat seperti halnya yang pertama, itu adalah surat pengangkatan sebagai guru honorer dari kepala sekolah, teman-teman. Itu adalah untuk SK pertama. Setelah itu dilampiri dengan surat pembagian tugas mengajar atau SK PBM ya, surat keterangan pembagian tugas yang mana ada jadwal-jadwalnya seperti itu. Kemudian setelah itu berkas diajukan ke Dinas Pendidikan. Kemudian dari Dinas Pendidikan, dari dasar permohonan yang berisi tentang rekam jejak kita sebagai guru honorer, itu Dinas Pendidikan memberikan surat pengalaman kerja. Nah, surat pengalaman kerja yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan nanti, maka nanti difotokopi, kemudian dilegalisir. Nah, di sini ada keterangan yang telah dilegalisir atau disahkan. Ini nanti di-scan. Kalau misalkan di sini ada dilegalisir, berarti fotokopi terus dilegalisir. Nah, ini teman-teman. Kemudian di-scan, difotokopi, dilegalisir, kemudian di-scan oleh pejabat yang berwenang. Karena yang mengeluarkan surat dari pengalaman kerja itu adalah Dinas Pendidikan, maka yang bertanda tangan adalah Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian setelah di-scan, setelah difotokopi, kemudian diajukan lagi ke Kepala Dinas untuk diminta yaitu legalisir ya, pengesahan. Setelah itu barulah kita scan, ukuran maksimalnya 1000 KB. Kemudian nanti kita bisa unggah di sini. Sedangkan untuk contoh pengalaman kerja, ini mungkin di tiap daerah mungkin agak sedikit berbeda. Ada juga yang mungkin diminta untuk membuat sendiri-sendiri. Kalau misalkan membuat sendiri-sendiri berarti nanti kopnya dan juga dari
isinya yang tanda tangan adalah kepala sekolah kita tempat, kita berpengalaman kerja di sana. Ini adalah untuk contoh formatnya teman-teman. Nah, contoh formatnya berarti di sini, untuk contoh ini kita bisa hapus ya, contoh formatnya, kemudian di sini kop instansi. Kalau misalkan surat pengalaman kerja ini yang memberikan Dinas Pendidikan, maka di sini nanti, kita sudah akan dibuatkan di sana, tinggal pantau informasinya. Teman-teman tentunya per kabupaten itu sudah membuat grup ya, yang lolos P3K di tahap 1. Ini adalah, kop instansi dari Dinas Pendidikan, kemudian di sini surat keterangan pengalaman kerja. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama kepala dinas, kemudian di sini NIP kepala dinas, kemudian pangkat golongannya, jabatan dan instansinya. Misalkan kepala dinas Kabupaten Ngawi. Kemudian di sini dengan ini menyatakan bahwa atas nama ini adalah nama kita, kemudian NIK kita dan alamat kita. Berdasarkan dari pengajuan tersebut, maka di sini dituliskan ini, benar-benar memiliki pengalaman kerja selama sekian ya, sekian tahun. Nah, misalkan kalau saya mulai dari tahun 2010 berarti di sini dapat dikatakan sebagai 10 tahun atau 11 tahun lah gitu teman-teman. Pada instansinya di mana? Misalkan di sini selama 10 tahun. Nah, ini pada instansi berarti di sini SDN Sekarjati 1 dalam jabatan sebagai, nah ini sesuai dengan SK pengangkatan. Kalau misalkan saya sebagai guru agama Islam, maka sebagai guru agama Islam. Kalau misalkan sebagai guru kelas, ini adalah guru kelas. Sebagai guru kelas misalkan. Nah ini teman-teman. Selama menjadi pegawai, nah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ini, saudara, nah nama pelamar, misalkan saudara saya misalkan ya, misalkan saya, saudara, nah, nama kita melaksanakan tugas sebagai berikut. Nah, ini akan diberikan rekam jejaknya, mulai tahun sekian dan seterusnya, apa saja yang dikerjakan berdasarkan dari pengajuan yang kita buat. Nah, ini teman-teman. Kemudian sebagai bahan pertimbangan terlampir surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga honorer atau tidak tetap atas nama kita. Nah, ini yang buat Dinas Pendidikan ya teman-teman. Nah, ini dari tahun berapa sampai ke berapa. Jadi kalau misalkan di sini saya mulai dari tahun 2010, nah ini adalah nama saya. Ini dari tahun 2010 sampai tahun 2021 seperti ini. Demikian berarti di sini kita lampirkan teman-teman. Nanti untuk lampirannya ya. Berarti di sini kita lampirkan surat keputusan SK pengangkatan sebagai tenaga honorer atas nama ini mulai dari tahun pertama sampai tahun berikutnya. Nah, ini kalau misalkan SK pengangkatan itu tulisannya pengangkatan. Kalau misalkan SK per tahunnya namanya SK perpanjangan, teman-teman. Nah, SK perpanjangan. Itu, teman-teman. Kemudian demikian surat ini dibuat dengan dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini. Kemudian di sini tertanggal ini adalah di kabupaten mana. Nah, seperti ini. Kemudian tanggalnya berapa. Ini nanti teman-teman tidak usah khawatir kalau misalkan Dinas Pendidikan itu bersedia untuk mengkoordinir, kita bersyukur ya. Yang membuat pernyataan kepala dinas atau badan mana? Kepala Dinas Pendidikan Ngawi, namanya, pangkat dan NIP-nya. Kalau misalkan Dinas Pendidikan tidak bersedia untuk membuatkan dan diminta untuk calon P3K guru ini membuat sendiri, maka kita bisa membuat dari sekolah ya. Nah, ini berarti kalau ini kan Dinas Pendidikan yang mengeluarkan, berarti kop instansinya Dinas Pendidikan. Kalau misalkan sekolah, misalkan Dinas Pendidikan tidak mengkoordinir, maka di sini kopnya kop sekolah. Kemudian di sini ya saya bertanda tangan di bawah ini. Ini adalah nama kepala sekolah, NIP-nya berapa, pangkat, kemudian jabatan instansi di mana, kemudian menyatakan nama, NIK, alamat kita. Dan untuk isinya ini sama halnya dengan yang tadi. Nah, ini teman-teman. Kemudian di sini daerah sekolah kita tempatnya di mana. Nah, ini kemudian tanggalnya, tanggal sekarang, nama, pangkat golongan dan seterusnya. Kemudian setelah itu kan nanti yang diminta itu adalah file scan pengalaman kerja yang dilegalisir pihak yang berwenang ya. Jadi kalau yang mengeluarkan di sini kepala sekolah, berarti nanti yang legalisir juga kepala sekolah. Demikian sobat-sobatnya tentang pengalaman kerja. Nah, ini semoga saja dikoordinir oleh Dinas Pendidikan masing-masing teman-teman. Dan saya yakin itu nanti akan dilakukan seperti itu ya. Semoga teman-teman sukses dan lancar berkasannya. Tidak usah gerusa-gerusu seperti yang dikatakan oleh Bapak Ridwan. Namun kita cermat harus
fokus dan juga nanti jangan sampai kita kelewat deadline ya untuk mengisi DRH dan juga membuat pemberkasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.